Tan, mulai. Gue mah nggak usah pakai kacamata, gue cakep tuh. Ini mau masuk aja nih. Kan ini kan jadi bodyguard lu kok. Oke dong, Lovers Indonesia kembali di channel Bobby San untuk ambilin minum dong. Tolong ambilin minum. Minta minum. Sudah bersama dengan Koko Teddy dan Koko Fandi. Halo. Ya. Kita lagi masih berada di Bali. Kita sekarang berkunjung ke kennel Cane Corso atas permintaan para netizen yang kepengen mengenal lebih dekat dengan Cane Corso. Tapi kali ini ke kennelnya ya. Gue ada beberapa kali nge-vlog tentang Cane Corso, cuman mungkin ada hal yang salah yang gue sampaikan gitu loh. Kayak gue bilang katanya anjing tarung gitu. Mungkin itu salah, nanti kita langsung tanya ke pemilik kennel ini. Awas minggir. Ya, itu logo kennelnya. Keren ya. Oke. Sudah bersama dengan Dr. Michael. Halo. Ini Dr. Michael, asli Bandung, temennya Teddy Gendut nih. Kita jauh-jauh dari Jakarta, dari Bandung ketemu Dr. Michael. Padahal asli dia dulu di Bandung. Asli dulu di Bandung. Di Bandung. Kenapa pindah ke sini? Karena satu dan lain hal. Enggak, gue pengen bawa anjing gue banyak ke pantai, kan di Bali bebas gitu. Oh, jadi biar main ke laut lebih gampang gitu ya? Iya. Nah, kenapa pilih Cane Corso? Cane Corso, awalnya gue sebenarnya mau piara pitbull, cuma istri gue nggak suka. Oke. Jadi terus kita search breed lain. Saat itu masih 2012 ya. Bentar. Ini mesti. Oke, lanjut lagi, sorry. Jadi dari tahun 2012 search breed. Iya, jadi gue search breed selama 2 tahun lah kurang lebih. Akhirnya gue import dia 2014. Oh, ini anjing pertama lu nih? Anjing pertama. Import dia udah dari? 8 tahun. Import dari Serbia. 8 tahun. Usia 8 tahun. Ini gue beli dulu masih cucunya Guido ya. Masih world champion lagi waktu itu Guido tuh, kakeknya dia. Ini betina ya? Betina. Oh iya, ganteng banget ya. Betina tapi ganteng, lihat. Nggak buta apa matanya? Enggak, ini. Cuma udah tua aja ya, putih matanya ya. emang agak kuning karena dia kan blue kan. Oh, ini dia kan, blue. Dark blue dia masuknya. Steel blue lah. Gitu. Jadi ini bukan black. Oh, masih. Ini Tuh, lihat, attention-nya bagus banget ya. Come. Up. Nah, sifatnya gimana ini? Sifatnya, gue tuh jadi pengen anjing guard dog ya, bisa jaga, tapi karakternya kalem gitu, jadi tenang di rumah tuh. Nah, kayak dulu perhatiin di sini anjing gue nggak terlalu berisik kan? Nggak berisik ya. Dulu itu gue aja sebelum Kintamani tuh. Iya, itu anjing kampung tuh. Oh, kampung. Anjing kampung itu rescue itu. Oh, rescuean. On, drop. Jadi gue pengen karakter yang cukup stabil ya untuk di rumah gitu. Nah, dan gue juga nggak suka anjing yang terlalu berisik sih gitu. Nah, ini nggak berisik. Nggak. Jadi Cane Corso tuh punya sifatnya lebih kayak save up energy. Jadi most of the day dia kayak chill gitu. Tapi kalau misalkan ada orang yang nggak dikenal datang, dia langsung flash ke gate gitu tuh. Dia asal mulanya diciptakan sebagai anjing apa ya? Sebenarnya Cane Corso tuh dibilangnya secara sejarah dia old breed ya. Jadi dia tuh awalnya itu anjing perang Roma dari Canik Pugnax. Cuma ya kita tahu lah orang zaman dulu kan nggak mungkin pure ya. Dia pasti mix sana sini. Jadilah anjing disebutnya Dogo di Puglia. Jadi asalnya anjing Cane Corso tuh di Southern Italy. Dari Puglia itu, jadi ada beberapa antusias pas tahun 80 dia baru di retrieve karena hampir punah lagi waktu itu. Oh, ya. Udah sampai sempat mau punah ya? Hampir punah lagi waktu itu karena lagi waktu itu udah kecampur banyak gitu. Nah akhirnya baru di purify lagi tahun 80 startingnya, baru diakui breed itu tahun 1994. Hah? Gitu. Oh, 1994. Padahal dia anjing dari zaman Roma? Iya. Baru diakuin oleh FCI tahun 1994. 1994. Jadi termasuk anjing baru ya? Anjing baru ini. Tapi breednya breed old, lama. Old breed ya termasuknya. Nah tahun 1940 itu dia masih gabung sama Neapolitan Mastiff. Oh, oke. Ya. Baru di-divide di tahun 1940. Jadi Cane Corso itu tuh termasuk yang Neapolitan Mastiff tapi yang lean, yang lebih light gitu. Oke. Dan Neopol kan lebih heavy ya, lebih besar heavy, ya. lalu lebih bekerut ya? Iya, lebih too much ya. Fandi, lu masuk ke frame ya. Dari tadi menjauh terus, gua gonta-ganti miring-miring begini ya kan, lu mundur-mundur terus, lama-lama kita nyampe ke Pantai Kuta itu. Ya. Bilang minta maaf. Ah ya.
Oke. Jadi lanjut lagi tadi. Jadi baru diakui oleh FCA di tahun 1994. Ya, sekitar tahun segituan ya. Nah bener gak sih dulu ya, gue pernah bilang ini dulu anjing tarung gitu kan. Karena lihat kayak itu tuh di Romawi gitu kan diadu sama singa. Ya, jadi sebenarnya kalau secara sejarah ya, secara sejarah dia bukan anjing tarung, Oke. tapi dia anjing buru. Anjing buru. Cane Corso. Jadi mungkin ini gue sedikit kasih masukannya. Hah? Penyebutan Cane Corso itu bukan Ken Corso. Bukan Ken Corso? Bukan Ken Corso. Jadi penyebutannya Cane Corso. Kenny. Ini Corso. Kaine Corso. Kaine Corso. Artinya Kaine itu tuh secara bahasa Itali itu tuh cane ya, jadi anjing ya. Iya. Kaine, mereka cara Kaine, sebutnya Kaine, gitu. ya. Sedang Corso itu mungkin dari bahasa Yunani Kortos, guardian, Dia penjaga. penjaga. Jadi anjing ini, penjaga. anjing ini tuh di Itali itu tuh kan kalau orang Itali kan rumahnya satu keluarga tuh ada berapa rumah tuh. Iya. Nah anjing itu Puterin. ya Penjaga, patroli patroli. gitu, makanya disebutnya dog of the property. Ya gitu, jadi Cane Corso tuh dia anjing yang menjaga properti. Oh jadi gitu. dia penjaga ya masuknya. Ya? Makanya sifatnya Cane Corso ini dia nggak mau terlalu jauh dari rumah. Oke. Gitu, jadi anjing ini tipikal kalau misalnya kabur dari rumah biasa balik lagi. Oke. Gitu, karena dia jaga. Kalau Kaine Corso ini cocok nggak untuk pemula? Sebenarnya tergantung, Nah. ya. Kalau gue juga dulu pertama kali masukin, gue juga takut-takut nih kalau baca reference tuh menyeramkan sih karakternya gitu ya. Cuma kalau pemula gue lebih suggest lo ambil cewek dulu. Oh betina. Iya, Emang karena- sifatnya beda betina sama jantan? Betina tuh lebih affectionate ya. Nah. Jadi nggak terlalu push karakternya. Nanti gue keluarin yang cowok, lo bakal lihat karakternya beda banget. Oh ini betina kalem gitu ya? Lebih tenang. Tapi ini emang basically sifatnya kalem dia. Lu bikin kaget aja. lu, Aman. Ted. Properti sebelah aman. Iya. Ntar tetangga sebelah biasa. ngamuk lu sambit lu gitu. Iya kan? Nah masa hidupnya berapa tahun ini? Kayak Mastiff lainnya ya kurang lebih 10 sampai 12 ya. 10 sampai 12 tahun ya. Dengan perawatan yang baik sih ya 10 tahun. Dia udah 8. Lalu ada masalah sama penyakit kulit nggak? Penyakit kulit so far sih enggak ya, cuma ini aja sih karena kan badannya heavy dan mereka suka kapalan. jatohin badan. Ini kapalannya. Penyakit anjing-anjing Anjing gede Anjing besar. ya, kapalannya itu ini nih. kapalan. Iya. Ini nih kapalan tuh ya. Jadi dia karena dia menyangga tubuhnya yang berat di tempat yang keras, jadi dia menebal. Iya, Gitu kapalan. loh. Nah, buat cocok gak dipelihara di tempat panas gitu loh? Di tempat panas ya, gue di Bali pasti panas. Ini panas ini kena matahari nih. Gua aja udah Terus kandang gue kepanasan. juga nggak ada yang pakai AC. Nggak pakai AC. Yang penting sirkulasi udara jalan aja. Oke. Gitu. Nah, cuman kan dia dari Roma ya. Dia gimana caranya dia bisa nahan dingin juga dia? Kan ada winter juga di sana. Nah, bulunya itu kayak Doberman ini. Sebenarnya Cane Corso tuh double coated ini. Double Walaupun coat. dia pendek bulunya, tapi ini tuh double coated. Oh. Dia kurang lebih shading setahun 2 kali ya. Sama ada shading juga Ada ya? shading. Jadi biasanya kalau kayak abis melahirkan nih, 2 bulan kemudian warnanya bakal semek nih, butek. Terus dia bakal ganti, dia mengkilat lagi. Oh, oke. Tuh. Nah, kita ada telepon. Sorry ya. Cut dulu, mau angkat? Nggak apa-apa, nanti aja. Nah, Cane Corso itu kupingnya mesti dikupir. Sebenarnya sekarang udah standar internasional, udah nggak boleh kupir ya. Cuma kalau gue lebih Lebih gagah juga ya. pertama mungkin gue sih untuk faktor kesehatan ya. Oke. Jadi kalau yang floppy ears itu kan itu terjadi pada designer breed ya. Anjing hewan anjing gini di alam mana ada yang kupingnya jatuh. Itu karena kan cuma inbreeding akhirnya jadi designer breed. Oh, jadi diciptakan oleh manusia, jadinya Iya. jatuh. Kalau anjing asli, gua baru denger nih, tapi bener juga ya. Coba baca referensinya Ya, itu anjing sebenarnya. yang alami, ya itu rata-rata kupingnya berdiri. Kintamani, Basenji, Akita, Papua Singing Dog yang baru kan? Ya, Nah, Papua itu juga Singing semua Dog, naik. itu semua berdiri. Jadi mereka untuk menangkap suara. Betul. Cuman karena manusia campur-campur, jadinya turun. Nah, sama manusia dikupir. Ya, Ya, betul. jadi kupir itu bukan hanya untuk Estetik, bukan untuk estetika, tapi juga untuk fungsi. Betul. Ya. Itu gue untuk fungsi. Kedua juga gue di Bali kan gue banyak bawa ke pantai. Jadi supaya kalau ke laut air masuk dia cepat kering. Gitu. Oke. Jadi lebih kepada health concern ya kalau gue ya. Oke, jadi lu ke health concern-nya lu
ituin kupir. Iya, Nah, gua kalau kupir. doktelnya, docking. Docking. Sebenarnya docking itu tuh di Cane Corso tuh 3 ruas sisanya. 3 ruas aja. Kenapa hanya disisain cuma sedikit? Emang dari sananya ya. Fungsinya apa ya? Sebenarnya fungsinya kalau gue ya pengalaman lagi waktu itu kan rumah gue di Bandung agak sempit. Nah, gue pernah punya yang panjang. Oke. Mobil gue kentop dua-duanya kiri kanan. Oh iya sama Dihajar. kayak di Rottweiler. Kenapa Betul. di Rottweiler itu ekornya itu dipotong karena dia suka ngibasin ya. Ngibasnya kenceng banget itu kayak Kenceng. dipukul rotan Dan itu. dia melukai ekornya sendiri selain Takut merusak. bisa pecah itu pembuluh darah di ekor tuh. Nah, itu. Makanya jadi kenapa gue lebih kayak gini? Buat gue less problem ya. Nah, Michael ini dokter dan breeder ya. Jadi dia ngomong berdasarkan kesehatan. Drop. Ya, bukan estetika aja. Drop. Jadi ini informasi boleh disebarin ya. Kenapa dikupir, kenapa di doktel? Ya karena itu. Terus ini mau tanya nih, Michael. Gue lihat Cane Corso banyak yang gede-gede. Ya. Ukurannya seperti apa sih? Ukuran maksimalnya gitu ya, berapa kilo dia? Maksimalnya sebesar apa? Jadi gini, Cane Corso tuh termasuk yang late mature breed ya. Secara psychological itu gue punya tuh 1 tahun, itu masih kayak anak kecil kelakuannya. Oh, Jadi kenapa gue suka banget pelan Cane Corso? berkembangnya. Itu karena pertama dia late mature. Gue punya waktu yang lebih panjang sampai 16 bulan itu untuk socialize mereka. Oke. Ya, jadi gue lebih bawa dia ketemu orang banyak gitu. Jadi dia lebih socialize. Jadi dia kalau ketemu orang baru dikenal, selama ada ownernya dia lebih tenang. Gitu. Oke. Itu beda. Mungkin Rottweiler atau Doberman, gue dulu pengalaman 8 bulan tuh udah lebih mature ya. Benar ya kok. Jadi lebih suspiciousnya lebih tinggi. Nah, Cane Corso ini agak telat gitu. Terus kalau untuk body perkembangan itu kita ngomong mereka tuh fully adult itu 4 years. Jadi beberapa anjing Cane Corso yang terutama dari Eropa ya, Eropa, Italia gitu. Dia badan buff-nya itu 4 tahun, 3 tahun ke atas lah. 2 tahun gini masih lean banget. Ya udah beres. Nah, oke, tadi tentang perkembangannya, jadi dia mature-nya, adultnya sampai umur berapa? Fully adult itu 4 years. 4 tahun? 4 tahun untuk karakter dan body ya. Oke. Jadi kalau untuk pas yang rapid growth-nya itu, dia sampai 18 bulan tinggi. Oke. Jadi lu bisa, Biasanya berapa besar? Biasanya yang paling besar? cewek segini standar ya. Ini tinggi to the withers-nya 64. Kalau 64 cowok itu cm. bisa 68 sampai 70. Standar FCI? Standar FCI ya? Ya. 68 70. Kayak lu udah ngevlog season, itu gue yang import dari Rusia, dia 70. Itu yang season yang mana ya? Yang di Jesslyn? Yang di Siko Leo. Leo. Jesslyn punya gua dulu itu. Oh, yang di Jesslyn itu ya? Jesslyn punya gua. Itu masih lagi waktu ke lu tuh masih 2 tahunan ya, masih Masih muda. 2 tahun. Oh, jadi dia sampai 4 tahun masih bisa berkembang ya? Masih nebelin. Masih nebelin ya? Heeh. Jadi kalau punya Cane Corso, kenapa Cane Corso gua kerempengan? Ya lu sabar. Oh, gitu. Tunggu Gitu. ya. Ya lu sabar. Pengen gede tunggu 4 tahun ya? Karena gua gini, ada orang ngomong, oh Cane Corso gua 2 tahun nih, udah gede banget nih apa. Lu lihat 4 tahun, heavy over. Strukturnya berantakan. Gitu. Kalau gue di sini, gue hobis, jadi gue cari perfection, gitu. Jadi gue nggak mau yang terlalu heavy, karena nanti berat ke join-joinnya. Ya, kasihan. Join itu baru dia kuat itu di 18 bulan, Oh, baru persendiannya benar-benar ya. mature si joinnya. Gitu. Nah, ini cocok nggak buat digabung sama anjing lain? Anjing lain sebenarnya sih tergantung ya. Kalau lu sosialisasi awalnya bagus, kayak klien gue tuh sama kucing Sphinx. Nggak masalah ya? Ada di IG gue, dia sama kucing Sphinx aja baik gitu. Nah, tapi gue selalu ngomong, karakter tiap anakan itu beda, lu harus lihat, lu harus milih. Gitu. Oke. Kalau lu yang karakternya drive-nya tinggi, yang untuk working, lu kasih ke kucing, selesai tuh kucing. Oh. Gitu, jadi tetap harus lihat balik. Oh, jadi kalau mau beli, mesti kita konsultasi dulu ya, kondisi Konsultasi. rumah kita gimana, ada hewan yang lain apa cocok enggak. dengan lifestyle gue seperti apa, gue punya anak kecil atau apa, tetap aja namanya big dogs ya. Lo nggak bisa trust 100%, namanya anjing. Nah, kalau misalnya sama anak kecil gimana ini? Kalau Kalau sama anak pitbull kan kecil- the nanny dog. Nah, kalau ini kan Cane Corso. Cane Corso, kalau menurut gue, pengalaman gue sih, mereka kalau sama yang kecil ya, toleransinya tinggi sih. Oke, jadi kalau ketemu anjing kecil atau ketemu itu lebih oke ya, anak kecil gitu ya, lebih oke ya.
Heeh. Jadi cocok-cocok aja, cuman tetap kita mesti lihat per individu ya. Betul, tetap harus lihat per individu. Terus kayak misalkan anjing gue si Arthur yang lu lihat di Jesslyn, itu baik banget. Sama pom gue juga baik. Oh. Cuma lagi waktu gue bawa dog show di Ancol tuh, ada corgi nggak suka banget. Gue nggak tahu kenapa. Jadi mungkin corginya dari gestur nantang ya, dia juga nggak suka mau disikat Mungkin juga. sama-sama jantan kali. Ya bisa gitu. Terus kalau anjing besar sama anjing besar bisa tetap ya sama ya? Pasti. Nah ini exercise-nya gimana ini? Perlu exercise apa kita cukup taruh di rumah gitu loh? Exercise harus ya, tetap harus karena kalau lu untuk apalagi papi tuh harus banyak main. Jadi untuk pertumbuhan joinnya bagus. Oke. Gitu. Kalau lu misalkan banyakin duduk di lantai, licin, tiduran terus, nanti strukturnya pasti kakinya east-west. East-west, ya? Gitu. Kaki Oke. belakang cowhawk gitu. Oke. Nah ini makanya gue lihat di channel lu ini lagi bangun kolam renang. Ini buat anjing itu. Hah? Buat anjing. Itu kan pasirnya tuh, pasir pantai gue bawa. Tunggu, kolam renang. Kok Belum jadi ini. Kolam? Tapi ada pasirnya kok buat di bawah kok. Hah? Pakai air gak ini? Airnya nggak terlalu banyak berarti ya? Enggak, pendek sih. Oh tetap ada air. Nanti tuh. gua kasih air supaya si pasirnya itu ngambles. Oke. Gitu. Ini kan belum gua sortir ya, belum beres sih. Jadi buat anjing Ini gua main buat gali. gunanya buat apa? Yang ini Bukan buat pasir itu. ya nanti ini semua diisi pasir. Biar sama apa gua. dikasih pasir? Supaya joinnya gerak. Ketika jalan kayak masuk ke pasir dia ambles. Oh Dia pasti kayak terapi di kuda di Betul. sawah, masuk sawah. Betul. Jadi kayak lumpur gitu ya? Betul. Jadi Ambles kan dia gitu. lebih berat masuk tuh. Jadi gate movement itu akhirnya reach-nya panjang dia. Oh, oke. Nah ini ember buat apa ini ember gini? Ini gue belum beres sih proyeknya. Ini buat yang kecil untuk environment enrichment. Jadi karakter nerve-nya lebih bagus. Oh, oke. Jadi itu gue mulai dari situ. Gue kasih berbagai macam tekstur. Oh, jadi buat Gitu. naik tangga Jadi- sampai masuk terowongan gitu ya? Jadi terowongan main, nanti situ air, dia keliling gitu. Oke. Ada lagi kok yang unik. Apa? Itu apa? Apaan? Coba lihat. Oh itu tempat main itu. Nah, kita ke sana. Nanti ada anjing yang bisa main begitu? Hah? yang Ada bisa anjing main di gua. situ ya? Ini si Rene nih paling suka nih. Dia biasa gue kasihin bola tuh. Oh, itu taman bermainnya. Iya, ini gue beli dari taman air yang bangkrut sih. Taman air yang bangkrut ya? Sekalian buat anak gue main. Sorry itu. Iya, ada pup. Oh, ini dia nih. Ya ini. Oh. Sini gue juga Gue kan lagi rencana mau main working. Nah ini juga fungsinya untuk itu. Untuk build drive-nya anjing gue nih. Jadi diiketin di sini. Hah? Gitu supaya dia ini buat nahan aja sih. Gitu. Jadi ya gue masih belajar lah dikit-dikit. Oh, yang tali, yang ban-ban ini buat gigit-gigit gitu? Iya, biasa yang papi-papi main nanti dia kan ini kan gerak nih. Keliling-keliling tuh heboh jadinya. Oh, anjingnya diikat? Enggak. Kalau yang papi enggak, dilepasin aja dia main sendiri. Oke. Gitu. Nanti kalau dia udah sekitar 4-5 bulan kan udah bisa gigit ini nih. Coba, dia suka gak itu? Si Rene biasa suka sih, cuman dia lagi suka ini sih main fat saja sih sekarang. Jadi gua training itu tiap hari 2 kali ya, gua main fats kayak gini sampai dia capek sih. Tapi dia pinter loh ya. Wah, Bola udah disimpan, Udah. dia tinggal nunggu lu lempar, kasih Iya. lagi ke lu. Ya. Ya itu harus dibiasain sih. Tahu. Ini masih di breeding nggak? Dia enggak, udah pensiun ini. Udah pensiun ya? Udah Udah berapa pensiun. kali breeding ya? Dia cuma anakannya cuma ada 3. Berapa kali 3 breeding? liter, 3 liter aja. Oh, 3 liter, 3 kali breeding. Iya. Ya, Terakhir gue bawa Insem ke Amrik gagal, abis itu nggak punya anak lagi. Oh, Gitu, mungkin uterusnya rusak kali pas lagi diituin, gue nggak tahu lah. Pokoknya sejak gue Insem di Amrik gagal. oh lu bawa ke Amrik ini? Gue bawa. Kirim ke Amrik ya? Bulat. Hey, drop. Good girl. Come. Rene. Hey. Yes. Jadi gue pengen fokusnya dia ke gue dulu, dia baru dapat bolanya, rewardnya. Oke. Gitu. Jadi, Jadi mesti fokus. ngelatihnya gampang kan, Corso termasuk smart ya. Cuma Ya. gue sampai saat ini ilmu gue belum cukup buat ke working. Hah? Ya gue lagi nyari ini sih, ya kayak pelatih. Pelatih. Gue tertarik sih untuk ke working sih gitu. Untuk Gitu ya ya. kayak bener-bener jadi working dogs gitu. Jadi kalau ada pelatih anjing di Bali nih yang tertarik, ya tertantang untuk melatih Kenny Kenny Corso, Corso, ya. bisa kontak Michael ya. Nah, Mastiff ini ludahnya belepotan nggak kayak boxer gitu?
Kalau ya abis latihan sih pasti belepotan Hanya habis ya. latihan, habis Gitu. latihan semua anjing juga, Ya. ya kan. Tapi kalau misalnya sehari-hari gitu, Enggak sih, enggak enggak tahu. ya. Jadi dia bukan kayak boxer yang suka yang eces gitu ya. Enggak. Apalagi kalau lu taruh di indoor, kan beberapa anjing gue juga dulu indoor. Ada AC gitu enggak. Bersih sih. Nah jadi Canine Corso itu cocok dipelihara buat sebagai anjing rumahan. Cocok Buat dilepas sebenarnya sih. gitu ya. Heeh. Karena Jadi dia kalau juga kayak anjing-anjing gue yang di rumah biasa, tapi harus dari kecil ya. Ya. Gitu. Karena kalau dari kecil dia udah tahu yang mana boleh dilakuin dan mana yang enggak. Ya di dalam rumah dia nggak ngacak. Oke. Oh, Gitu. Jadi mesti di training dari kecil, Dari kecil. dibiasain dilepas di dalam rumah. Ya kan? Jangan yang beli udah dikandangin terus. Udah dikandangin terus bawa Tapi gua rasa bisa aja dilatih, paling beberapa saat dia Ngacak-ngacak. perlu iya. waktu ya. Adaptasi lagi. Adaptasi. Ya Iya. kan? Kayak itu lu lihat kan, walaupun di kandang nih nggak ada AC, lu nggak lihat kan itunya, peludahnya. Nggak ngos-ngosan ya. Dia bersih kan. Ya, Ini sorry ya, yang kecilnya baru gua kupir, baru selesai belum kupir. belum bener-bener sembuh. Iya. Ini induknya umur berapa ini? Yang ini 5 tahun. 5 Gua tahun import dari Romania. Yang ini bapaknya dia Baby World Champion 2016. Baby World 2015. Ini anaknya mata biru. Itu kan blue. Blue ya? Matanya masih biru, bentar lagi dia rubah. Hey, great. Kandangnya itu. Ini anakan udah berapa bulan, Bos? Ini baru 2 ya. 2 bulan. Ya? Minggu tanggal 19 ini gue baru vaksin yang kedua. Oke. Ya nanti kita bahas di vlog selanjutnya untuk anakan ya. Ada yang mau ditambah tentang Canine Corso? Canine Corso, apalagi Makanan ya? sehari bisa makan berapa kilo? Kalau lu, ya tergantung ya, beda-beda. Gua tergantung dog foodnya. Kalau yang kita pakai ini paling sehari 600 gram. 600 gram ya. Untuk adult ya, untuk Adult adult. ya. Kalau buat anak menyesuaikan. Anak lebih kecil lah biasanya. Ya. Jadi makannya nggak terlalu banyak juga. 600 banyak. gram. sehari berapa kali? 2 kali. 2 kali 600 gram itu. Anakan 3. Nggak, sehari 600 gram. total. Total. Jadi sekali makan 300 ya, kalau lah. kasih 2 kali, kalau kasih sekali langsung Kalau aja. Anakan ini anakannya Ya. bisa berapa kali makan? Makan sampai 6 bulan harusnya 3 kali. Oke. Cuma beberapa anakan itu dia pengennya 2 kali gitu. Jadi ketika dia umur 2 bulanan dia pengennya cuma 2 kali. Kalau lu tambah yang ekstra di tengah 3, Hah? itu dia nggak makan banyak, nafsu cuma dikit makannya aja. jadi turun ya. Turun. Iya. Biasa banyak makan itu pagi dan malam. Banyak makan pagi dan malam. Ya, jadi di vlog kali ini kita baru dapat informasi benar tentang Canine Corso. Ya, sebelumnya mungkin masih simpang siur. Maafkan kebodohan Bobisan. Ya kan, gue pikir ini anjing buat adu, ternyata anjing jaga. Ya, Ya kan, karena kan dipakai ini biasanya jenderal perang Roma dulu Jenderal tuh perang istilahnya. Roma, Kalau enggak lu bangsawan, zaman dulu kan bawa harta tuh di kereta. Nah, yang jaga tuh Cane Corsonya banyak. oh jadi sebagai anjing jaga. Guard, ya, Ya, benar-benar. gua pikirnya dia sebagai anjing adunya Romawi gitu loh. Buru ya kan? lebih kalau di Game of Thrones tuh kan Cane Corso tuh yang si Ramsay Bolton. Hah? Dia kan anjingnya bukan anjing tarung, anjing Oh, bukan. buru. Anjing buru. Ya, Bear hunting biasanya. makanya jarang sekali Mastiff dipakai buat buru ya, tapi di Eropa Mastiff itu, ini kan masih kelasnya Mastiff. Ya? Mastiff, dia kan Mastiff yang paling agile. Oh. Jadi dari bentuk badannya dia tuh yang paling bisa movementnya paling cepet. Oh, pantas Gitu. dipakai buat buru. Jadi ada beberapa klien gua pernah ngomong, gua mau yang kalem banget ya lo. Gue bilang lo harus milih dari awal. Oke, jadi dari umur segitu ya. Nah, nanti kita Dari bahas. sini udah kita lihat karakternya Oke. udah mulai kelihatan. Nanti kita bahas di vlog berikutnya. Ya, karena ini sudah terlalu panjang, kasihan teman-teman netizen dog lover kuotanya habis. Oke. Ya, jangan lupa di follow Instagramnya. Kita Saint Michael Cane Corso. Saint Jadi Michael Cane tulisannya Corso. Saint Michael Cane Corso. Oke. At Instagram ya. Di Instagram ya. Oke. Oke, bye bye.